Halo semua, oke. Di sini saya akan menjelaskan beberapa apa itu istilah dalam musik. Nah, yang pertama yang saya akan bahas di sini adalah aksen. Yang dimana aksen adalah penekanan dalam sebuah nada, baik itu dalam sebuah partitur yang sudah ditentukan ataupun dalam sebuah musik pop. Nah, misalnya dalam sebuah musik pop atau lagu pop ada penekanan di bagian part tertentu. Misalnya dalam lagu Mengapa masih ada sisa rasa di dada, sisa. Nah, seperti itu. Misalnya ada sebuah penekanan dalam sebuah nada tersebut. Kemudian yang kedua ada abasemento, yaitu penurunan nada secara bertahap, biasanya dalam satu oktav. Contohnya dalam sebuah melodi dengan nada C dapat diturunkan secara bertahap, itu menjadi B, A, G, F, E, D, dan C. Kemudian selanjutnya ada aksidental, itu tanda yang mengubah nada. Misalnya nada crash atau moll. Nah, misalnya dalam sebuah partitur misalnya ada nada C, tanda yang mengubahnya itu misalnya ada tanda crash yang dimana C itu akan menjadi C crash, ataupun sebaliknya ada tanda moll, maka nada C itu menjadi C moll, atau cis ataupun ces. Kemudian selanjutnya ada acuto, yang dimana acuto ini adalah nada tinggi. Acuto ini biasanya mengacu pada register vokal sopran, yang dimana contohnya penyanyi sopran dengan suara nada tinggi dapat mencapai nada acuto dengan mudah. Kemudian selanjutnya ada adirato, yang dimana adirato adalah sebuah ekspresi yang menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan intensitas dan emosi yang kuat, yang dimana adirato ini bisa juga disebut dengan marah. Contohnya pada bagian musik yang menggambarkan adegan pertempuran mungkin dimainkan dengan tempo adirato. Kemudian selanjutnya ada affettuoso, yang dimana artinya adalah penuh kasih sayang, menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan nuansa yang lembut dengan penuh perasaan, atau bisa disebut dengan juga penghayatan. Contohnya dalam sebuah lagu cinta mungkin dimainkan dengan tempo affettuoso, atau juga pada lagu-lagu yang sendu, misalnya lagu-lagu untuk ibu atau ayah. Kemudian selanjutnya ada agile, yang dimana cepat dan lincah, menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan teknik yang rapi dan presisi. Contohnya sebuah etude piano musik atau yang dimainkan dengan tempo agile untuk melatih ketangkasan jari, yang dimana agile ini cepat dan lincah, biasanya berujuk pada lagu-lagu yang tenang atau bahagia. Kemudian selanjutnya ada allegramento, yang dimana allegramento adalah sebuah istilah musik yang menggambarkan bahagia, riang, gembira, yang menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan tempo yang cepat dan juga ceria. Misalnya contohnya dalam sebuah lagu-lagu rakyat yang mungkin dimainkan dengan tempo yang cepat, dan juga untuk lagu-lagu pop ataupun klasik lainnya. Kemudian selanjutnya ada amabile, yaitu manis dan menyenangkan, yang dimana musik menunjukkan bahwa musik harus dimainkan dengan nuansa yang lembut dan menawan. Contohnya dalam sebuah lagu serenade yang mungkin dimainkan dengan tempo amabile, dan juga beberapa lagu-lagu pop lainnya seperti lagu-lagu yang manis, seduh, dan biasanya itu merujuk kepada lagu-lagu ketuhanan ataupun curhatan lagu kepada seseorang yang kita cinta ataupun seseorang ibu atau ayah. Kemudian selanjutnya ada anima, yang dimana menggambarkan semangat, gairah. Contohnya pada lagu con anima berarti dimainkan dengan lagu yang semangat. Misalnya juga pada lagu-lagu yang biasa kita dengarkan, misalnya lagu-lagu Aku Tetap Percaya. Kemudian selanjutnya ada baritono, yang dimana baritono adalah jenis suara laki-laki yang lebih rendah dari tenor dan lebih tinggi dari bass.
Bariton memiliki jangkauan nada yang kira-kira dari B2 hingga dengan G4. Kemudian selanjutnya ada bis. Bis adalah ulangan bagian musik yang dimana biasanya ada dalam bagian akhir, yang dimana permintaan penonton. Bis adalah tradisi yang umum dalam konser dan suatu pertunjukan musik lainnya. Contohnya penonton bertepuk tangan dan meneriakkan bis. Setelah penyanyi menyelesaikan sebuah lagu yang telah dinyanyikan, penyanyi dapat memilih sebuah nyanyian lagu yang berbeda sebagai bis di akhir untuk penyanyi. Kemudian selanjutnya ada beach. Kemudian ada bizarro, yaitu aneh, ganjil, dan eksentrik dalam karakter atau gaya musik. Bizarro dapat digunakan untuk menciptakan efek yang menarik dan tidak biasa dalam sebuah musik ataupun komposisi musik, yang dimana melodi yang tidak terduga dan tidak mengikuti pola yang biasa digunakan dalam sebuah harmoni ataupun chord dalam sebuah lagu. Harmoni yang tidak biasa ini atau ritme yang tidak teratur dan tempo yang berubah-ubah tidak sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya ada brillante, yaitu cerah, gemerlap, dan hidup dalam sebuah karakter musik. Brillante sering digunakan untuk menciptakan suasana yang ceria, optimis, seperti pada melodi yang mudah diingat dengan penggunaan tempo yang cepat dan ritme yang upbeat. Penggunaan instrumen yang cerah dan juga berkilat dalam sebuah instrumen musik atau komposisi musik ataupun orkestra. Kemudian selanjutnya ada brusquement, yaitu tiba-tiba dan kasar dalam perubahan tempo atau karakteristik suasana musik. Brusquement ini dapat digunakan untuk menciptakan efek yang mengejutkan atau dramatis dalam sebuah komposisi atau pertunjukan musik. Kemudian selanjutnya ada burleska, yaitu gaya musik yang jenaka, setir, dan parodi, yang dimana sering menggunakan karikatur dan hiperbola untuk menciptakan efek yang lucu. Misalnya digunakan dalam sebuah pertunjukan yang melibatkan karya musik atau sebuah lagu dengan efek-efek atau suasana yang lucu dalam sebuah pertunjukan musik. Kemudian ada sforzando, yaitu tiba-tiba keras, misalnya dalam sebuah partitur ataupun dalam sebuah lagu-lagu pop, namun biasanya tercantum dalam sebuah lagu dalam partitur. Kemudian selanjutnya ada caldo, yaitu hangat, bersemangat, dan penuh gairah. Lebih dari sekedar energik, caldo memiliki nuansa kehangatan dan semangat yang membara dalam sebuah pertunjukan tari ataupun musik. Caldo dapat digunakan untuk menekankan gerakan yang dinamis dan penuh energi. Kemudian ada cantus firmus, yaitu melodi utama dalam sebuah lagu yang diiringi oleh melodi lain. Lebih dari sekedar melodi utama, cantus firmus often memiliki makna religius atau spiritual. Contohnya lagu Amazing Grace yang memiliki cantum firmus yang dinyanyikan dengan penuh penghayatan. Kemudian ada chorus atau sebuah refrain dari sebuah lagu. Dalam lagu itu ada beberapa bagian awal. Kemudian ada consolante, yaitu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan musik yang memberikan rasa damai, ketenangan, dan penghiburan. Biasanya itu digunakan dalam sebuah lagu-lagu rohani dan juga lagu-lagu yang menuansakan sebuah rasa percintaan atau kesayangan. Musik konsonante ini biasanya memiliki tempo yang lambat, melodi yang indah, dan harmoni yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya ada danse, yaitu istilah musik dalam bahasa Prancis yang berarti tarian. Dalam musik, danse mengacu pada karya musik yang ditulis dengan mengiringi tarian seperti waltz ataupun tango. Kemudian ada deficiendo, yaitu berangsur-angsur menjadi lebih lemah, lebih pelan. Deficiendo ini sering digunakan untuk menciptakan efek yang halus, misalnya dalam sebuah part lagu atau dalam sebuah lagu pop lainnya.
Kemudian ada detase, yaitu cara memainkan nada dengan memisahkan satu sama lain dengan jelas. Detase sering digunakan untuk menghasilkan artikulasi yang jelas dan terdefinisi. Kemudian ada devotamente, yaitu dengan penuh pengabdian dan kesucian. Devotamente ini sering digunakan dalam musik sekaligus untuk menciptakan suasana yang khusyuk dan spiritual. Kemudian selanjutnya ada direttore, yang dimana dalam bahasa Italia yang berarti konduktor, yang dimana bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan orkestra atau ensemble musik lainnya, ataupun dalam sebuah paduan suara atau choir. Selanjutnya ada embellishment, yaitu hiasan melodi yang ditambahkan untuk memperindah musik dan dapat berupa fill, modern, tone, ataupun berbagai macam variasi melodi lainnya. Kemudian ada epos, yang dimana karya musik naratif yang panjang dan dramatis, biasanya berdasarkan cerita kepahlawanan atau mitologi. Epos sering dinyanyikan oleh penyanyi solo dengan iringan orkestra atau paduan suara. Kemudian ada estinto, yaitu bermain dengan suara yang lemah dan hampir padam atau hampir tidak terdengar. Estinto digunakan untuk menciptakan suasana yang sedih dan halus, atau dalam sebuah istilah musik dalam partitur biasanya disebut dengan pianissimo. Kemudian selanjutnya ada fanatico, yaitu bersemangat dan penuh gairah, dan juga fanatik dalam karakter musik. Fanatico digunakan untuk menunjukkan intensitas dan emosi yang kuat dalam bernyanyi ataupun bermain musik. Kemudian ada firmeza, yaitu ketegasan atau kekuatan dan keteguhan dalam karakter musik. Firmeza ini digunakan untuk menunjukkan tekad dan kekuatan dalam sebuah berkarya musik. Selanjutnya ada fiero, yaitu bangga, mulia, dan gagah dalam karakter musik. Fiero digunakan untuk menunjukkan keberanian dan kepahlawanan. Kemudian ada fine, yaitu artinya akhir dari sebuah karya musik. Fine dapat digunakan untuk menunjukkan akhir dari sebuah bagian atau keseluruhan dari sebuah karya musik atau instrumen lainnya. Selanjutnya ada forza, yaitu kekuatan intensitas atau energi dalam sebuah penunjukan atau pertunjukan musik. Forza dapat digunakan untuk menunjukkan berbagai tingkat kekuatan, dari lembut hingga kerasnya sebuah karya melodi lagu. Selanjutnya ada frotole, yaitu sebuah bentuk musik vokal polifonik yang populer di Italia pada abad 15 sampai dengan abad ke-16. Frotole ini biasanya memiliki karakter yang ringan dan sekuler, dengan teks yang seringkali tenang tentang cinta atau kehidupan sehari-hari, ataupun sebuah karya musik yang menunjukkan rasa sayang kepada seseorang. Selanjutnya ada herhalingsteken, yaitu tanda pengulangan dalam notasi musik. Herhalingsteken ini dalam bahasa Belanda atau repeat signs dalam bahasa Inggris, yang digunakan untuk menunjukkan bagian musik yang harus diulang atau repeat. Kemudian ada homopon, yaitu adalah dua nada yang terdengar sama tapi berbeda nama, dan letaknya juga di tangga nada yang berbeda. Contohnya nada C dan C oktav. Interval CE dan EC terbalik. Chord C major yaitu C, E, dan G, dan E minor menjadi E, G, B. Selanjutnya ada imperioso, yaitu imperioso adalah karakter musik yang megah, sombong, dan berwibawa. Karakter ini sering digunakan untuk menggambarkan musik yang kuat dan berkuasa. Selanjutnya ada inquieto, yaitu gelisah dan resah. Dimainkan dengan ekspresi yang gelisah, seringkali dengan penggunaan melodi yang berputar-putar dan ritme yang tidak teratur. Selanjutnya ada isotonis, yaitu memiliki nada yang sama. Dua melodi yang dimainkan secara paralel dengan interval yang sama menciptakan efek harmoni yang stabil. Selanjutnya ada jubiloso, yaitu gembira dan ria.
dimainkan dengan tempo yang cepat dan ekspresif yang gembira, seringkali dengan penggunaan melodi yang melompat-lompat dan ritme up dan interval ataupun ritme yang cepat. Selanjutnya ada keynote, yaitu nada dasar atau nada utama dari sebuah tangga nada. Keynote menentukan nada awal dan akhir dari sebuah melodi yang diatonis dan juga menentukan interval yang digunakan dalam suatu tangga nada tersebut. Kemudian selanjutnya ada lamentoso, yaitu sedih, meratap dan penuh duka cita. Dalam karakter musik, lamentoso sering digunakan untuk menggambarkan perasaan kehilangan, kesedihan, dan penyesalan. Selanjutnya ada laudes atau laute. Laudes adalah sebuah lagu pujian atau nyanyian rohani yang biasanya dinyanyikan di pagi hari. Laudes sering digunakan dalam liturgi gereja dan tradisi keagamaan lainnya. Dan kemudian ada laute, yaitu sebuah alat musik petik kuno yang mirip dengan kecapi. Laute memiliki fret dan dimainkan dengan memetik senar dengan jari. Kemudian ada main droite, yaitu tangan kanan dalam bahasa Prancis. Istilah ini digunakan dalam partitur musik yang menunjukkan bagian di partitur dengan tangan kanan untuk menunjukkan bagian yang dimainkan dengan tangan kanan. Contoh dalam partitur piano, main droite mungkin tertulis di atas notasi yang dimainkan dengan tangan kanan seperti melodi utama atau arpeggio, yang dimana dalam partitur itu sudah ditentukan atau dituliskan di atas partitur, yaitu main droito yang dimainkan pada bagian tangan kanan dengan melodi ataupun arpeggio. Selanjutnya ada mano destra, yaitu tangan kanan dalam bahasa Italia. Istilah ini digunakan dalam partitur musik untuk menunjukkan bagian yang dimainkan dengan tangan kanan. Mano destra ini dalam bahasa droite adalah istilah yang sama dalam bahasa Italia dan Prancis yang sama, yaitu tangan kanan. Kemudian ada margiale, yaitu bersifat seperti pawai, yaitu dengan tempo yang teratur dan ritme yang kuat. Sering digunakan untuk menggambarkan suasana yang gagah, berani dan penuh semangat. Selanjutnya ada meja, yaitu setengah sedang atau tidak terlalu keras. Dalam sebuah istilah musik juga ada dinamakan seperti mezzo piano atau mezzo forte, yang dimana menunjukkan dinamis atau volume suara yang rentan, suara yang sedang atau di tengah-tengah keras dan juga pelan. Selanjutnya ada morbideggia, yaitu lembut, halus dan ekspresif dalam karakter musik. Sering digunakan untuk menciptakan suasana yang sentimental dan romantis, ataupun bisa disebut juga sebagai pianissimo. Selanjutnya ada musikal, yaitu bermain musik atau memiliki kualitas musik yang baik. Dapat digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki bakat musik atau sebuah karya musik yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada nuansa, yaitu perbedaan halus dalam volume, tempo, atau artikulasi yang digunakan untuk menambahkan ekspresi, penghayatan, interpretasi dalam sebuah musik. Nuansa dapat digunakan untuk menciptakan berbagai efek seperti kelembutan, ketegangan, dan humor. Selanjutnya ada ornamen atau ornamento, yaitu hiasan atau dekorasi musik yang ditambahkan pada melodi untuk memperindahnya. Ornamen dapat berupa trill, morden, turn, grace note, dan lainnya. Yang terakhir adalah paccato, yaitu tenang, damai, dan tentram. Dalam karakter musik, paccato sering digunakan untuk menciptakan suasana yang meditatif dan reflektif. Oke, mungkin untuk beberapa istilah musik sudah saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat menerapkannya atau memahaminya untuk di berbagai bidang, terutama dalam bidang musik. Saya Dimas Jabat, pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih.